Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Awas ada mobil! Sedap. Hai guys. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih terlebih dahulu atas nama Begundal Tasya, Puan Mahamega. Buset dah. Aku nggak takut azab passwordnya dan namanya terserah, yang sudah membagi cuannya untuk saya agar bisa pulang ke planet Saturnus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang mengharuskan saya cheat Hesoyan setiap hari, ya darahnya untuk kesehatan saya dan uangnya untuk beli insto. Dibuka dengan sebuah warteg milik perempuan bernama Mega ini yang kala itu dipuja-puja karena memiliki rasa sambal yang memantapkan jiwa. Kalau sambelnya nggak enak, bukan Puan namanya. Buset, gue jadi ngeri. Dari luar datanglah anaknya yang setelah 1 tahun lebih traveling mencari keberadaan 7 Dragon Ball untuk merubah sifat ibunya agar tak menjadi begundal. Karena pada saat itu si Mega marah-marah ke salah satu buildernya akibat gagal mendapatkan cabai busuk di pasar. Ibu udah sekolahin kamu mahal-mahal supaya nanti kamu jadi orang kaya. Teori zaman bahula masih aja dipakai. Mending jual pulau. Kala itu anaknya pun disuruh balik ke pesantren oleh si Mega agar tak mengetahui penggebean dajjal yang dilakukannya. Dan dari dapur terjadilah sebuah kerusuhan yang dimana salah satu builder ini tak sengaja menjatuhkan panci sampai membuat stak emosi di kepala Mega memuncak. Hingga ia pun mengeluarkan beberapa kata-kata ramah lingkungannya, bahkan hampir mengaki builder ini dari tempat kerjanya. Tapi saat ditanya oleh anak Mega, builder ini pun lupa dengan skripnya karena berkata, "Aneh sengaja numpahin panci ini, no." Bisa-bisanya kata enggaknya di-delete dari otaknya. Ibu itu sebenarnya baik. Iya, baik nggak hidup di bumi. Kalau ibu itu baik, non, kenapa ibu setiap hari marahin saya, non? Di sisi lain ada lagi begundal yang bukan seorang MC, di mana ia mengambil paksa uang istrinya untuk beli cash point blank. Jadinya senyum istrinya pun auto berubah menjadi saldo GoPay karena tak memiliki cukup cuan untuk modal beli es Kiko. Sedangkan di warung si Mega, Iya. ya ilah nafsu amat nih minion, tumben nonton film azab figurannya nafsuan gini. Dan yang membuat saya terbagongkan di sini, ternyata begundal yang bukan MC ini adalah selingkuhan dari Bu Mega. Buset, Bu Mega nggak tuh? Ya sebut saja bapak ini Alex tanpa bejir. Yang kala itu ia datang ke sana untuk numpang ngecas dan sebagai gantinya si Alex memberikan Mega uang dari hasil toko istrinya. Wah, saling sharing benefit itu indah ya guys. Benar sayang. Ke dalam yuk sayang. Abang pulang dulu ya. Widih, kok pulang pak? Udah full kah baterainya? Dan dari belakang kejadian itu pun dilihat oleh anaknya yang tentunya langsung memberi ceramah no jutsunya. Tapi sayangnya itu tak berdamage apapun karena anaknya baru 1 minggu sekolah di pesantren dan belum memperdalam ilmunya agar bisa memberi critical damage. Kemudian besoknya ada sekumpulan minion yang sedang AFK di depan masjid, ya mungkin kakinya terkena stun. Lalu datanglah si Mega dengan gaya wah murah banget. Karena ia dengan sombongnya memamerkan uang 100 ribuan untuk dimasukkan ke kotak amal. Berharap ada yang merekamnya dan memviralkannya dengan judul wah, wanita ini sangat baik hati karena berani sedekah 100 ribu. Dan juga si Mega berharap bisa diundang ke acara TV, apalagi podcast Om Deddy itu lebih baik melalui sedekah yang di giveaway-kan. Buset dah. Nah di sisi lain ketika malam harinya ada Alex yang marah-marah ke istrinya karena lebih memilih sholat daripada suaminya. Geblek emang nih orang. Jadinya hanya karena sang istri yang sholat, si Alex bisa-bisanya minta cerai. Gila nggak tuh? Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, glowingan istrinya daripada si Mega loh. Emangnya rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri? Dan sebelum berpisah, si Alex pun memberi kata-kata terakhirnya yang cukup family friendly dengan berkata, Aku tuh nyesel nikah sama kamu. biasanya yang cewek bilang gini, ini malah yang cowok. Kemudian keesokan harinya ada si Mega yang berulah dengan marah-marah karena ada banyak pedagang kaki lima berjualan di daerahnya. Dan itu pun mengakibatkan wartegnya sepi. Jadinya tanpa berbacot ria lebih dalam lagi, si Mega langsung mengusir para pedagang itu. Karena katanya hanya ia yang boleh berjualan di sana sebab ia sudah bayar pajak sampai kiamat, bahkan sudah membeli saham pulau ini. Asik. Di sisi lain, si Alex yang ternyata belum juga cerai, ia pun berulah lagi dengan menyuruh istrinya menutup warung karena ia kebelet ngecas. Alhasil, ia pun memberi sebuah pilihan, Tutup warung atau kita pisah. dan tentunya sang istri yang masih dibekali otak oleh sutradara pun memilih cerai daripada tak memiliki uang lalu mati kelaparan. Hidup itu realistis aja bos.
Nah, selain kelakuan gila dari si Alex, ada lagi kelakuan gila dari si Mega karena ketika para buildernya meminta gaji, bisa-bisanya si Mega langsung melengsarkannya dari tempat kerja agar ia tak perlu repot-repot membayar mereka. Kalian minta gaji kalian 2 bulan ini. Udah, mending kalian pergi. Pergi! Kalian saya pecat. Saya nggak mau ngeliat muka kalian lagi. Pergi! Wow, makasih tipsnya ya Bu Mega. Jadi gitu toh tutorial supaya nggak bayar pegawai. Tak berselang lama, datanglah sosok pengemis offline yang meminta sedekah ke Mega dan ya mungkin ini Mega kepikiran doa dari pengemis itu lebih manjur. Jadinya ia pun berkata, Kalau kamu mau saya kasih duit, kamu harus doain saya dulu. Tapi setelah mengetahui si pengemis berdoa memakai bahasa Israel, Mega pun langsung mengusirnya dari sana. Ingat guys, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Asik. Lalu ketika malam harinya, si Mega pun kedatangan si Alex yang sedang gembira karena berhasil cerai. Apalagi si Alex ini memiliki ekspektasi di luar negeri Konoha karena beranggapan setelah cerai ia akan menikah dengan si Mega. Tapi sayangnya, Kata kamu sayang sama abang. Saya nggak mau nikah sama laki-laki miskin kayak abang. dikira biaya nikah cukup pakai kata sayang doang kali ya. Tuh guys, lihat tuh, selagi cowok kalian nggak cuman modal kata sayang doang, ya jangan ditinggalin. Karena kalau modal kata sayang doang, Google Translate pun bisa ngomong gitu. Saat itu si Mega pun memberi Alex misi rahasia kalau mau menikah dengannya, di mana si Mega ini menyuruhnya membentuk klan banteng, buset, agar bisa mengambil alih warung dan rumah milik istri Alex dengan cara mengkudetanya. Nah, besoknya ada tukang bakso tanpa hatinya yang berjualan di sekitar daerah si Mega. Jadinya tanpa basa-basi, si Mega langsung membawa sebuah balok untuk menggedik tukang bakso itu. Buset, sampai patah dong. Punya dendam apa coba ini si Mega? Jadinya daripada bertumbuk dengan wanita selalu benar, bapak ini pun langsung lock out dari sana karena mengalah bukan berarti kalah. Asik. Lalu saat si minion ini pulang ke rumah, si Mega pun mencampurkan popok bayi ke kuah bakso milik minion itu. Berharap dengan itu ia bisa mengurangi sedikit UMKM kecil di dunia. Dan bisa-bisanya di mana-mana orang nunggu tukang bakso lewat di depan rumah. Namun ini figuran malah nyamperin langsung ke rumahnya untuk membeli bakso. Gila nggak tuh? Tapi ketika memesan, Kok ada popoknya? Jorok banget sih, Pak. wah, puasa kalian jadi semakin kuat kan guys? Jadinya para minion ini pun langsung open war di sana. Nah, besoknya si Mega pun mengeluh warungnya sepi. Datanglah builder ke sana untuk melapor kalau warung milik istri Alex sekarang ramai pengunjung karena warung itu boleh dibayar menggunakan exposure, di mana para warga di sana saling menunjukkan jumlah followersnya ke kasir agar dapat makan gratis. Cuaks. Mendengar itu, si Mega pun auto memanas dan langsung open war ke warung si Ida dengan cara mengkomeng acak-adulkan dagangan di sana. Namun beruntung para figuran berhasil menghentikannya setelah salah satu minion ini berhasil mempelajari cara menghentikan banteng mengamuk. Lebih baik ibu pergi sekarang atau saya urus ini ke kantor polisi, Bu. Tumben ada minion bisa ngomong gini, biasanya pelangap longo doang atau nggak kabur. Setelah open war yang dilakukan oleh si Mega, besoknya datang lagi buildernya memberi kabar kalau kemarin ada pelanggan yang membayar dengan menggunakan exposure. Jadinya karena kesal, si Mega pun langsung memberikan SP ke karyawannya karena bisnis tetaplah bisnis. Asik, denger tuh. Buset, ada suara ayam lagi. Selain itu, si builder ini pun diberi misi ranking S oleh si Mega dengan menyuruhnya menebar ulat teh pucuk ke warung si Ida, istri Alex, dengan harapan para pelanggan di sana memberi rating bintang 1 sehingga membuat warung si Ida sepi pelanggan. Mendapatkan misi itu, ya demi naik pangkat jadi Hokage, builder ini pun langsung menebarkan, buset jijik kali. Asli lagi uletnya, aduh. Auto kuat puasa dah kalian menonton ini. Dan akibat ada ulat teh pucuk yang tersebar di sana, para pelanggan Ida pun auto logout tanpa bayar menggunakan uang, apalagi bayar dengan cara menunjukkan jumlah followersnya. Kaya, makan gratis. Nah, selain mendapatkan giveaway ulat teh pucuk, ketika malam harinya Ida pun menemukan seorang bapak-bapak yang salah tidur. Ya, ini baru benar yang disebut salah tidur. Dan baru aja mau membangunkan si bapak, datanglah temannya dari belakang yang mengajak Ida gandeng cabe-cabean ke suatu tempat. Sedangkan Mega langsung ke rumah Ida untuk mengebom warungnya dengan tabung gas LPG. The real emak-emak barbar.
Lalu dengan teriakan salah satu warga, kebakaran, kebakaran. Warung Ida pun makin nambah kebakarannya karena bukannya memadamkan api, ini minion malah AFK sambil cangkemnya menyebarkan broadcast. Kemudian besoknya, sekarang tinggal hanya nama dia tertera di dalam nisan. oh si Ida diculik toh terus dibunuh. Buset dah, serem juga ya si Mega. Cuman demi rudal si Alex sama kekayaannya doang sampai kayak gini. Kala itu kita pun dibawa flashback saat sebelum kejadian pengeboman di warung si Ida, di mana dengan skin Hayabusa berwarna Brody, si begunal ini pun ternyata menaburkan tanah-tanah pulau yang sempat dijual. Lalu datanglah minion yang mengejar Mega, tapi ia berhasil diselamatkan oleh Yayang Alexnya. Nah, percakapan itu pun didengar oleh anak Mega yang awalnya hanya AFK karena skill cangkemnya sedang cooldown. Dan setelah full, turunlah ia ke Battleland of Dawn mencoba menyadarkan kebegundalan ibunya sebelum Suci ini menjadi anggota tim 2. Kala itu, Suci pun mencoba melaporkan dua begundal ini ke polisi dengan skill zilongnya karena saat itu, si Alex mengejarnya karena ingin menggedik Suci sebelum ia buka cangkem. Dan coba deh kalian lihat ini. Aduh. Nah, ini kan udah tuh tangannya jatuh. Pas si Suci nyamperin, tangannya belum jatuh ke tanah. Alhasil akibat tabrakan maut itu, si Alex pun sampai terbenetkan. Apalagi kejadian itu juga disorot oleh satelit NASA dari atas, yang tentunya berita tabrakan maut itu sampai viral kemana-mana, bahkan sampai dijadikan template jedak-jeduk oleh para bocil FF. Nah, anaknya yang berhasil ditangkap, ia pun lalu dikurung di kamar agar cangkemnya tak bisa open war di kantor polisi. Jadinya karena gabut, Suci pun langsung mendoakan agar ibunya cepat terdeletkan karena ia sudah pasrah ingin join ke panti asuhan. Kemudian besoknya, builder ini pun mendapatkan tips jualan hemat biaya dari Mega dengan cara, udahlah, mendingan kamu rebus aja ya, terus kamu rendam pakai pemutih. Buset, yang makan seketika tubuhnya putih luar dalam dah tuh. Mendengar tips dari Mega, para builder ini pun tentunya sangat berterima kasih karena tutorial jualan ini belum ada yang membongkar di YouTube, bahkan pesulap merah pun berpikir tak sampai ke sana. Karena ternyata makanan ini nantinya akan dibagikan sebagai sedekah untuk para pengemis offline agar populasi para pengemis offline lenyap dari daerah Mega. Gila, giveaway-nya malaikat kematian ya guys. Kualitas Buset, ini figuran yang ngajarin ngomong gitu siapa weh? Udah mulai membangkang ya sekarang. Dan usut punya usut, si Mega ini membagikan makanan gratis agar mendapatkan doa-doa dari para masyarakat sekitar sana, sehingga doa jelek dari anaknya dapat dipatahkan. yang penting warteg aku didoain warga. Nih orang ngerti konsep doa sama dosa nggak sih? Makin dewasa, otaknya makin geser ke dengkul ternyata. Alhasil akibat makanan yang diberi bumbu-bumbu malaikat kematian itu membuat para warga di kampung sana tumbang satu persatu. Jorok kali. Totalitas banget dah nih orang. Di sisi lain ada Suci yang masih saja mendoakan agar ibunya terdeletkan, sampai muncullah petir dari Yodora yang langsung menyerang rumah Mega, dan tiba-tiba muncullah tikus berdasi. Kok putih ya? Harusnya kan hitam kayak hatinya, cuaks. Dimana tikus-tikus yang sangat real banget itu bahkan mengalahkan editan Marvel langsung menyerbu si Mega. Apalagi dari luar datanglah para figuran untuk menuntut keadilan. Jadinya selain dikejar tikus, si Mega juga dikejar oleh para minion yang sudah full stack ini. Buset dah. Ngapain sih kata-kata sama saya? Itu ngusir tikus apa ngusir ayam? Kala itu para minion ini pun kehilangan jejak si Mega karena lupa mengatakan peta, apalagi Google Maps belum ditemukan pada zaman ini. Jadinya mereka lebih memilih mengobrol tentang soal mabar semalam yang Suci malah ngepick Rafaela di rank. Dan setelah sinyal di otak mereka muncul lagi, lanjutlah tujuan mereka yaitu mengejar si Mega. Dimana Mega ini berlarian ke sebuah sungai Amazon yang airnya sedang surut untuk menghindari para tikus berdasi yang ingin mengkroyoknya. Namun sekarang bukan lagi tikus yang harus dihadapi Mega, melainkan dari atas sebuah ulti Yodora pun muncul padahal kagak mendung. Jadinya sebuah efek yang buset. Sebuah efek yang luar binasa pun terjadi, yaitu efek-efek kebanjiran fakta. Sampai frame-frame di layar pun getar seperti batok Supra karena saking kerasnya efek yang diberikan oleh editor negeri Wakanda ini. Gila dah tuh. Alhasil si Mega pun berhasil selamat. Enggak dong, blok. Alhasil si Mega pun harus terbenetkan akibat kehabisan cakra untuk berjalan di air.
Nah, singkat cerita, ketika Mega akan dimandikan, para figuran di sana pun mengeluh kejijikan akibat melihat wajah Mega yang sangat burik, seperti game yang para fansnya harus dikirim ke zona merah di Papua, dikarenakan saat mati, para ikan termasuk Denny manusia ikan menggerogoti wajah si Mega. Dan ketika akan ditampung ke tempat para pendosa, Yodora pun menciptakan sebuah genjutsu berupa tikus-tikus berdasi yang menggerogoti keranda si Mega, ditambah efek jedak-jeduk yang menyakitkan mata, sampai saya harus kembali nge-cheat Esoya beberapa kali untuk kesehatan diri saya. Wah, sangat menyakitkan mata, bukan? Kemudian karena para warga yang capek sehabis goyang dumang menghindari para tikus, mereka pun mengambil sebuah gerobak untuk menghemat sedikit energinya karena belum minum energen. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan muncullah topeng monyet yang mencoba menghibur lelah para warga dengan mengambil keranda si Mega lalu dibawa ke sungai Amazon. Alhasil keranda si Mega pun berjalan dengan slow motion mengikuti arah air, sementara topeng monyet ini malah joget kotok di tengah-tengah sungai. Wow! Nah, dengan segala upaya bahkan menghabiskan cukup kuota untuk mencari cheat berjalan di air, para minion ini pun akhirnya bisa menangkap keranda si Mega dan lalu melanjutkan perjalanannya. Dimana ketika sampai makam, seorang builder di sana pun mendapatkan tikus di makam si Mega. Jadinya para warga berusaha berdoa agar tikus-tikus itu hilang, namun karena salah satu warga salah baca doa, tikus-tikus itu pun menjadi tambah banyak. Alhasil karena merasa durasi sudah sangat lama, para minion ini pun bodoh amat dan tetap mengubur si Mega di sana. Lalu ketika para warga pulang, kuburan Mega pun tidak terjadi apa-apa sama sekali. Padahal saya berharap muncul Ultimino yang membelah kuburan Mega menjadi dua. Buset, sadis bet dah otak gue. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika tidak ingin memiliki saingan dalam berdagang, tirulah cara Mega, di mana ia langsung membeli satu pulau di daerahnya agar bisa membuat peraturan dilarang jualan terkecuali si Mega. Dan ingat sedikit tips dari Mega, pecatlah pegawai di setiap gajian untuk menghemat biaya usaha kalian. Aduh, Mega. Tapi intinya, stay wak-wak guys. Weh, tips dari Mega jangan ditiru ya, yang tadi bercanda.